Salam, selamat datang di Arsip Jiwa, bareng aku Hana Kalindra. Aku senang banget akhirnya bisa launching video pertama Pilah Rasa ini. Pilah Rasa ini adalah tempat di mana kita bisa bicara dengan jujur tentang rasa yang mungkin sulit diucapkan atau hal-hal yang sering kita pendam karena takut dihakimi. Juga tentang kebenaran-kebenaran kecil yang kadang itu lebih menyakitkan daripada satu kebohongan besar. Dan hari ini di episode pertama dari Pilah Rasa ini kita akan membuka topik yang ya mungkin agak berat ya. Beberapa waktu terakhir aku sering banget scrolling dan menemukan kalimat yang mirip-mirip ya di berbagai platform, terutama tuh di Threads. Karena di situ algoritmanya bagus banget ya, sensitif banget, dinamis gitu. Juga dari beberapa platform lain gitu ya, perempuan yang bahkan mungkin nggak saling kenal ya, tapi, mengungkapkan hal yang intinya tuh sama, ya, yaitu penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikah. Dan kalimat ini tuh sering banget aku temukan, meskipun ini tuh nggak yang kayak trending ya, kalau trending itu kan, satu topik yang masif dibicarakan dalam kurun waktu tertentu gitu. Kalau kalimat ini itu seringnya aku baca tuh tiap hari tuh minimal satu atau 2 dan selalu itu perempuan seringnya. Otomatis aku sedih ya, kayak kasihan gitu, kayak sebagai perempuan, oh sampai bisa dia menyesal menikah gitu, padahal itu kan satu keputusan yang besar. Kalau dia sampai bilang menyesal menikah itu kan artinya dia menikah dengan orang yang salah gitu ya. Tapi pertanyaanku tuh bukan kenapa dia bisa nikah sama orang yang salah. Pertanyaanku adalah, ilusi apa yang dia bawa masuk ke dalam pernikahan itu? Dan ilusi siapa yang paling mahal harganya? Karena menurutku penyesalan yang paling dalam itu nggak lahir dari kegagalan orang lain aja nih, ya kan. Penyesalan yang paling dalam itu lahir dari benturan antara fantasi yang kita bangun sendiri dan juga realita yang nggak pernah bisa menampung fantasi itu. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa suara nyata ya. Kemudian kita akan membedahnya bersama dari permukaan ke akarnya. Ini aku akan baca beberapa postingan ya yang ditulis sama perempuan-perempuan di internet di momen ketika mereka merasa perlu mengeluarkan sesuatu dari hatinya gitu. Yang pertama, nikah sama orang yang udah jelas red flag sejak pacaran tapi aku pertahanin dengan harapan suatu saat dia berubah. Tapi nyatanya beliau memang bangsat. Dan ini huruf kapital semua. Mungkin kita bisa ngerasain betapa keras dia mengetik ini ya, kayak mungkin ada emosi amarah yang udah terlalu lama ditekan dan akhirnya kayak meledak gitu. Kemudian yang kedua, dari perempuan lain nadanya agak beda nih ya kan. Aku menyesal menikah, tapi aku tidak menyesal melahirkan anakku. Nah, di sini ada jurang yang agak dalam di antara itu, karena dia mencintai hasil dari sebuah keputusan yang dia sesali, dan itu salah satu bentuk cinta yang kompleks ya, yang bisa dirasakan manusia. Kemudian utas yang ketiga adalah bukan menyesal menikahnya, tapi kenapa aku harus jatuh cinta sama orang kayak dia. Padahal dari awal udah banyak spoiler red flag-nya, tapi aku maksa banget sampai nikah aja aku bantu uang dapur dari keluarganya pakai uang pribadiku. Yang penting jadi nikah. Tapi alhamdulillah anakku lucu, pinter. Ya minusnya broken home. Nah, kalau perempuan ini itu membiayai pernikahan yang akhirnya itu melukai dirinya sendiri. Jadi dia udah tahu nih ada yang salah sejak awal gitu ya, tapi keinginan untuk sampai di garis finish yang namanya menikah itu akhirnya jadi lebih kuat gitu dari semua sinyal yang udah, ngasih isyarat ya. Kemudian selanjutnya ada, andai aku tidak menikah karena pilihan aku waktu itu salah besar. Nah, kata andai di sini tuh juga berat banget ya, karena ini kayak kata yang membawa seluruh hidup alternatif yang nggak pernah terjadi. Kemudian selanjutnya nih, ada juga nih yang menarik. Pernah jadi istri yang begonya tuh bego banget, apa-apa nurut. Aku tidak menyalahkan pernikahannya, tapi kenapa aku bego banget ya pas awal nikah. Tidak berani mengutarakan pendapat, yang akhirnya bikin hidup jadi agak terganggu. Nah, kalau perempuan ini dia nggak menyalahkan suaminya, dia malah menyalahkan dirinya sendiri ya atas kebiasaannya untuk mengecilkan diri. Karena kejujuran itu kan kadang rasanya lebih pahit daripada sekedar nyalahin orang gitu ya. Terus ada juga yang singkat, "Marriage is scary," pengen bebas.
Nah, di sini kayak mungkin kata-kata dia udah habis gitu karena yang tersisa cuma rasa. Terus ada juga gini, bahkan laki-laki yang kita cintai pun tidak menjamin akan bisa membahagiakan kita setelah menikah. Ekspektasiku dulu tinggi banget. Kirain dengan dia berani menikahiku, maka hidupku akan bahagia. Ternyata lebih baik tidak menikah. Nah, di sini ada asumsi besar nih, ya kan? Bahwa keberanian seseorang untuk melamar itu adalah bukti kapasitas untuk mencintai seumur hidup. Padahal keberanian melamar atau keberanian nikahin dengan kemampuan menjadi pasangan hidup itu dua hal yang berbeda banget. Nah, sekarang kita coba pilah ya. Kalau kita dengarkan semua suara tadi sebagai satu suara kolektif gitu ya, ada satu benang merah yang aku tangkap di sini. Jadi ini bukan cuma tentang suaminya aja, bukan tentang pernikahannya juga, tapi ini tentang ilusi dan tentang siapa yang paling mahal membayarnya. Jadi tentang ilusi ini benar-benar murni pengamatanku karena ini aku pernah bikin utas ya di Threads, pernah bahas ini. Karena beberapa waktu lalu aku itu juga pernah ada di fase di mana kayak masih, tertutupi dengan awan-awan ilusi gitu. Kayak semua perempuan itu kan mesti pengennya kayak hidup ya sesuai matriks. Misalnya, kuliah, terus kerja, habis itu nikah, punya anak, kayak gitu kan. Sampai akhirnya kisah itu membenturkan aku untuk, akhirnya ilusi-ilusi itu benar-benar kayak runtuh gitu. Dan di situ sebenarnya aku mulai mengingat gitu bahwa sebenarnya aku tuh udah notice hal-hal itu sejak lama gitu, entah dari lingkunganku ya, entah dari teman-teman atau mungkin dari, praktik konseling. Tapi intinya adalah banyak banget orang yang menikah itu karena terjebak ilusi. Dan ilusi di sini bukan cuma perempuan aja yang bisa terjebak, tapi laki-laki juga bisa kejebak ilusi. Ada pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan ya sebelum menikah, bahwa kamu itu menikah dengan orangnya atau dengan versi yang kamu bayangkan tentang dia. Karena kebanyakan orang itu nggak menikahi pasangannya, tapi menikahi ilusi mereka sendiri. Dan waktu ilusi itu kemudian runtuh, baru mereka tuh sadar bahwa, oh membangun rumah tangga itu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar cuma saling jatuh cinta. Nah, ilusi ini bentuknya macam-macam ya, dan yang menarik di sini ilusi itu nggak cuma ada di satu pihak ya, tapi perempuan punya ilusi sendiri, laki-laki juga punya ilusinya sendiri. Dan ketika dua ilusi itu bertemu dalam satu pernikahan, maka yang pecah duluan itu biasanya justru yang paling banyak berinvestasi dalam fantasinya. Itulah kenapa pihak yang, paling nyesal nikah itu hampir selalu adalah pihak yang paling terjebak dalam ilusi. Ini kita bahas, ilusi yang dari sisi perempuan ya. Yang pertama, pernikahan itu adalah garis finish dari keamanan. Banyak perempuan tumbuh dengan narasi entah mungkin dari dongeng atau sinetron atau, ekspektasi sosial ya, bahwa setelah menikah hidup itu akan terasa lebih aman. Akan ada orang yang menghidupi ya kan, melindungi, membuat mereka tuh ngerasa dipilih. Tapi keamanan yang sebenarnya itu nggak bisa diberikan oleh satu orang kepada orang lain, ya. Keamanan itu kan kondisi batin, gitu. Dan ketika perempuan itu masuk ke pernikahan dengan harapan bahwa, "Oh, seseorang akan menciptakan keamanan itu buat aku." Gitu kan. Nah, dia itu sama aja lagi mendelegasikan kebutuhan terdalamnya kepada manusia yang juga punya keterbatasan juga, gitu. Kalau dia itu berharap laki-laki itu bisa ngasih rasa aman gitu, padahal laki-laki kan juga manusia nih, dia juga butuh rasa aman juga, kayak gitu. Nah, ketika itu nggak terpenuhi ya kan, jadi rasanya tuh bukan cuma kecewa, tapi emang kayak dikhianati, kayak gitu. Ilusi yang kedua, itu cinta yang cukup bisa mengubah seseorang. Nah, ini yang paling banyak aku, notice ya di antara suara-suara tadi, bahwa udah ada red flag dari awal, tapi aku pertahankan dengan harapan dia berubah, gitu. Jadi kayak ada keyakinan diam-diam bahwa cinta yang cukup besar atau kesabaran yang cukup panjang atau mungkin pengorbanan yang dalam, itu akan mencairkan, akan, melunakkan seseorang, gitu. Akan mengubah mereka jadi versi yang selama ini hanya ada dalam bayangan kita.
Nah, padahal kan pernikahan itu bukan, bukan laboratorium transformasi ini kan, ya kan? Dan orang itu nggak akan berubah karena dicintai dengan keras. Orang itu akan berubah ketika mereka sendiri memilih untuk berubah, ya, dengan kesadaran dan kapasitas yang ada dalam diri mereka sendiri. Yang sering terjadi itu kan justru sebaliknya ya. Perempuan yang mencintai terlalu keras akhirnya kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Nah, kemudian ilusi yang ketiga, menikah adalah validasi sosial yang menyembuhkan. Jadi ada perempuan yang menikah karena ingin merasa berhasil di mata sosial. Ada juga yang mungkin menikah karena ingin lari dari kesepian, dari tekanan keluarga, ya dari orang tua yang toksik, atau dari rasa gagal dalam dirinya sendiri. Jadi pernikahan malah dipakai sebagai pintu keluar psikologis. Sedangkan gini, hubungan yang dibangun sebagai pelarian itu seringnya berakhir jadi penjara emosional baru. Karena masalah yang kita bawa masuk ke dalam pernikahan itu kan nggak nggak otomatis kayak, oh, tertinggal di luar nih, habis itu kita masuk ke dalam pernikahan, masalahnya itu tadi udah nggak kita bawa, nggak mungkin kayak gitu kan. Ilusi yang keempat adalah chemistry berarti cocok untuk menikah. Chemistry itu emang bikin orang jatuh cinta ya, tapi chemistry nggak otomatis berarti dua orang itu bisa kerjasama dalam kehidupan nyata. Kita bisa merasakan koneksi yang mungkin luar biasa intens gitu dengan seseorang. Tapi ternyata dia punya cara komunikasi yang bertabrakan nih, atau nilai-nilai yang nggak selaras, atau kapasitas emosional yang beda banget. Dan semua itu baru kelihatan jelas setelah tinggal bersama, ya, setelah mungkin capek bareng, ya, mengelola duit bareng, atau setelah konflik pertama yang nggak selesai dengan baik. Itu tadi ada 4 ilusi yang sering ada pada perempuan, dan sekarang ada 3 ilusi yang sering dibawa laki-laki ke pernikahan. Ilusi bagi laki-laki yang pertama adalah pernikahan adalah puncak dari proses menaklukkan. Banyak banget laki-laki itu tumbuh dengan dorongan untuk mengejar dan mendapatkan. Ya pokoknya aku harus sama dia, harus bisa dapetin dia. Nah, selama proses mengejar, mereka tuh sampai merelakan atau melakukan apa aja. Mereka hadir, perhatian, penuh usaha, bahkan kayak ngasih semuanya. Tapi setelah berhasil nih mendapatkan orangnya ya kan, terus menikah. Nah, baru sadar bahwa menjaga hubungan itu membutuhkan kapasitas yang sangat berbeda dari sekedar memenangkan hati seseorang. Mengejar itu kan membutuhkan gairah, ya, tapi mempertahankan hubungan itu membutuhkan kedewasaan psikologis. Dan banyak orang yang ternyata cuma punya yang pertama tadi, yaitu cuma bisa punya gairah untuk mengejar, gitu. Bagi laki-laki yang terjebak dalam ilusi ini, ya, pernikahan bagi mereka itu kayak garis finish, bukan garis start. Jadi kalau udah sampai di pernikahan, berarti ya udah selesai. Nggak ada lagi yang perlu diusahakan lebih, gitu. Dan disinilah biasanya titik mulainya kedinginan dalam rumah tangga yang perlahan itu membunuh hubungan itu dari dalam. Kemudian ilusi yang kedua, itu adalah peran formal udah cukup. Banyak laki-laki yang tahu cara kerja, ya, cari nafkah, menjadi kepala keluarga secara struktural, tapi nggak pernah belajar cara hadir secara emosional. Mereka menganggap bahwa memenuhi kewajiban materi itu berarti udah jadi suami yang baik, gitu. Yang penting ya semua gaji dikasih istri gitu aja, ya. Padahal pasangan itu kan nggak cuma butuh tempat tinggal sama makan doang, ya kan? Tapi juga butuh didengar, ya, butuh dilihat, butuh tahu bahwa keberadaannya itu penting, bukan cuma fungsinya aja, gitu. Dan ketika kebutuhan emosional itu diutarakan, sebagian dari mereka tuh nggak ngerti nih harus berbuat apa. Terus yang keluar adalah respon yang paling gampang nih. Akhirnya jadi defensif ya, menghindar, silent treatment, atau kayak tiba-tiba EFK gitu. Selanjutnya ilusi yang ketiga ya, itu adalah perasaan bisa diabaikan tanpa konsekuensi. Jadi ada laki-laki yang setelah nikah itu mulai kehilangan empati secara bertahap. Karena dia tuh nggak pernah dilatih, dari kecil itu nggak pernah dilatih untuk mengelola kehidupan emosional, baik emosinya sendiri maupun emosi orang lain.
Jadi waktu hubungan itu mulai berat nih ya kan, mulai ada konflik, itu sebagian dari mereka tuh merespon dengan cara yang, paling gampang nih, yaitu menarik diri atau jadi dingin, menganggap bahwa emosi itu adalah, beban gitu dari pasangan, bukan sesuatu yang harus diusahakan. Dan ini sering banget aku amati dari entah kasus-kasus pembunuhan ya atau dari berbagai cerita di sosial media, kalau suami itu udah mulai kehilangan empati terhadap istrinya, dia tuh bisa jadi sangat kejam. Jadi dia bisa benar-benar jadi orang yang berbeda, jadi nirempati ya, kayak tega banget gitu, lebih dari sekedar nggak peduli, ya. Tapi gini, kadang juga nggak selalu lewat kekerasan besar gitu ya, tapi bisa juga lewat, sikap kecil yang terus-menerus itu akhirnya kayak mengikis ya, kayak misalnya jadi cuek, atau meremehkan, atau kayak nggak peduli waktu pasangan itu nangis, nggak peduli pasangan sakit, ya. Memperlakukan kebutuhan emosional pasangan itu sebagai sesuatu yang berlebihan, kayak lebay, too much gitu. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang sesuatu yang menurutku ini inti dari semua topik ini ya. Kenapa satu pihak menyesal dan pihak lainnya itu enggak? Menurutku, ini karena ilusi mereka itu runtuh di waktu yang berbeda atau mungkin salah satunya enggak runtuh sama sekali. Gitu. Jadi perempuan yang menyesal itu adalah perempuan yang ilusinya tuh udah hancur ya kan. Yang udah berhadapan langsung dengan realita dan nggak bisa lagi nutup matanya nih. Sementara pasangannya yang mungkin kelihatan baik-baik aja ya atau mungkin nggak peduli, dingin gitu. Itu mungkin sebenarnya juga terjebak ilusi, tapi ilusinya tuh belum runtuh atau mungkin dia milih untuk, apa ya, nggak membiarkannya runtuh. Nah, ilusi laki-laki yang sering bertahan lebih lama itu ilusi bahwa dia itu udah cukup gitu, bahwa apa yang dia berikan itu udah lebih dari cukup. Bahwa masalah dalam hubungan itu adalah masalahnya istri, bukan masalah bersama, gitu. Dan selama ilusi ini nggak terguncang ya, nggak runtuh, maka nggak akan ada kesadaran. Otomatis juga nggak akan ada yang namanya perubahan. Jadi, apa yang kita lihat dalam fenomena menyesal menikah ini sebenarnya adalah, satu orang yang udah bangun dari mimpi, itu mencoba ngomong sama satu orang yang masih, dalam mimpinya. Dan komunikasi itu hampir nggak pernah terjadi dengan baik. Nah, sekarang kita bahas dari POV Jung ya, ada konsep yang disebut dengan projection. Kita memproyeksikan apa yang kita inginkan itu ke orang lain. Terus kita jatuh cinta bukan sama orangnya tapi kepada proyeksi kita sendiri. Jung pernah nulis bahwa pertemuan dua kepribadian itu kayak kontak dua zat kimia. Kalau ada reaksi, maka keduanya akan berubah. Tapi yang sering terjadi dalam pernikahan adalah satu pihak itu datang dengan harapan bahwa pihak lain akan jadi cermin dari impiannya, ya kan? Dan ketika cermin itu akhirnya enggak merefleksikan apa yang dia harapkan, maka hancur deh semuanya, gitu. Nah, di sini shadow work itu mulai jadi relevan. Ya, Jung percaya bahwa bagian dari diri kita yang enggak kita akui, alias kita tekan, kita tutup, ya, misalnya rasa tidak aman gitu atau, luka masa kecil, kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu akan cari jalan keluar melalui hubungan. Misalnya perempuan yang, tumbuh tanpa merasa cukup aman atau misalnya kayak dia tuh krisis rasa aman ya, secara emosional maksudnya, itu akan mencari keamanan dalam pasangannya. Atau misalnya perempuan yang tumbuh harus berjuang untuk mendapatkan kasih sayang, itu akan menganggap bahwa perjuangannya itu adalah tanda cinta, ya, dan secara nggak sadar dia akan milih orang yang membuatnya tuh harus, bikin dia tuh berjuang terus, gitu. Nah, ini yang disebut kalau dalam psikologi modern itu adalah trauma bonding. Jadi sistem adaptasi jiwa yang bekerja jauh di bawah permukaan kesadaran. Ini aku mau nambahin dikit mungkin, dari kerangka esoteris ya, bahwa setiap pola yang terus berulang dalam hidup kita itu adalah sinyal bahwa ada pelajaran yang belum selesai kita ambil. Misalnya perempuan yang berulang kali dia tuh masuk ke dalam hubungan di mana dia nggak dihargai atau misalnya dia, diselingkuhi ya, itu sebenarnya bukan karena dia itu sial gitu loh nasibnya.
Tapi memang jiwanya itu sedang dalam proses menemukan bahwa dia itu layak diperlakukan dengan baik. Ya, dan sayangnya proses itu kan kadang harus melewati kontras yang menyakitkan dulu nih. Supaya kita tuh tahu dengan jelas apa yang kita itu nggak mau. Ada yang nyebut juga ini tuh kayak siklus karmik gitu ya. Jadi pola yang terus kembali sampai kita benar-benar melihatnya. Dan tentunya melihat dengan mata yang udah nggak lagi berkabut oleh ilusi-ilusi itu tadi. Saat ilusi itu runtuh, itulah saat yang paling menyakitkan sekaligus paling jujur dalam hidup seseorang. Karena disitulah pertama kalinya kita bisa ngelihat diri kita sendiri dengan apa adanya. Ya, nggak pakai persona nih, nggak pakai kostum. Terus ada satu hal lagi yang mungkin aku tangkap gitu ya, bahwa banyak orang eh, ternyata siap nikah secara usia atau finansial, bahkan status sosial, tapi sebenarnya belum siap secara emosional. Ya, mereka tuh belum punya kemampuan untuk jadi partner hidup, belum tahu cara mendengar, ya, atau menghadapi kebosanan, atau tetap hadir gitu ketika cinta itu nggak lagi terasa manis kayak di awal. Karena di masyarakat kita itu kayak hampir nggak pernah diajarkan, misalnya kayak bagaimana kamu akan mengelola konflik saat kamu dan pasanganmu tuh sama-sama lelah, misalnya gitu. Atau bagaimana kamu akan merawat keintiman ketika rutinitas itu udah bikin semuanya tuh rasanya kayak hambar atau biasa gitu. Dan itu kenapa juga banyak perempuan tuh kayak bertanya, kok setelah nikah dia berubah ya? Ya kan? Padahal bisa jadi dia tuh nggak berubah ya. Tapi untuk pertama kalinya, kamu itu baru melihat siapa dia yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya kamu relate gitu ya dengan topik ini, entah kamu sebagai laki-laki atau perempuan yang sedang mengalami hal ini, ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama adalah penyesalan itu adalah data, ya bukan hukuman. Karena rasa menyesal itu kan pasti berat ya. Tapi sebenarnya di situ tuh bilang bahwa ada sesuatu yang nggak selaras antara apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu pilih, gitu. Jadi pertanyaannya bukan, "Kenapa ya aku bisa bodoh banget milih dia?" Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, ilusi apa yang aku pegang dengan sangat keras sampai aku nggak bisa mendengar sinyal yang udah ada sejak awal. Carl Jung itu menyebut ini sebagai individuasi. Proses menjadi diri yang utuh yang hampir selalu harus melewati pengalaman yang menyakitkan dulu, selalu melewati krisis hebat gitu. Sakitnya di sini itu bukan berarti kamu itu gagal dalam hidup, tapi ini adalah memang bagian dari proses itu, proses individuasi. Yang kedua adalah ilusi itu nggak tumbuh di ruang hampa. Ya, ilusi itu tumbuh karena ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Misalnya perempuan bermimpi bahwa pernikahan akan bikin aman, mungkin dia itu sedang mencari keamanan yang nggak pernah dia rasakan sebelumnya. Nah, kemudian cara untuk memutus siklus ini itu adalah bertanya ke diri sendiri. Ya, sebelum milih, sebelum nanti milih lagi, kebutuhan apa yang aku sedang coba penuhi melalui orang ini? Ya, dan apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan itu yang nggak perlu lewat orang ini? Maksudnya nggak perlu bergantung sama orang lain, gitu. Yang ketiga, menikah dengan sadar itu bukan berarti nggak punya harapan. Ya, semua orang itu kan mesti punya harapan ya, dan itu manusiawi. Tapi menikah dengan sadar itu berarti kita tahu bahwa pasangan kita itu tuh ya manusia biasa, ya bukan tokoh, bukan sosok yang ditugaskan untuk menyelamatkan hidup kita. Ada kesadaran bahwa suatu hari pasangan kita itu mungkin bisa mengecewakan, ya bisa berubah, bisa capek, gagal, atau nggak selalu menyenangkan gitu. Dan kita tetap memilih membangun hubungan dengan mata terbuka, dengan pertanyaan-pertanyaan yang jujur ya, bukan cuma mabuk fantasi nih tentang bagaimana pernikahan yang seharusnya kayak gitu. Yang terakhir adalah kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik ke depannya, bahkan di dalam situasi yang udah ada. Jadi bagi yang masih dalam pernikahan dan mungkin merasa terjebak gitu ya, bahwa pilihan itu nggak selalu hitam putih, ya. Ada ruang untuk percakapan yang mungkin belum pernah terjadi. Ada ruang untuk menetapkan batasan yang selama ini nggak pernah kamu berani tetapkan, gitu. Ada juga ruang untuk cari bantuan profesional ya, mungkin untuk kamu atau mungkin untuk pasangan kamu. Dan bagi yang mungkin di luar pernikahan atau belum nikah gitu ya,
jadikan suara-suara itu tadi itu sebagai pelajaran buat data aja ya. Jadi bukan untuk nakut-nakutin nikah ya, tapi untuk masuk dengan mata yang lebih terbuka, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan gitu, bukan cuma dengan harapan aja. Nah, itu tadi ya teman-teman, topik tentang menyesal menikah. Dan kalau episode ini menyentuh sesuatu dalam diri kamu, ya mungkin sesuatu yang selama ini kamu rasakan tapi belum ada namanya, aku pengen mengundang kamu untuk berbagi. Jadi di deskripsi siniar ini ada Google Form. Kamu bisa ngirim cerita kamu atau pengalaman-pengalaman titik terendah kamu atau momen-momen krisis kamu atau hal-hal berat yang sedang kamu rasakan. Semua cerita yang masuk akan dijaga dengan hormat dan identitasmu akan aman dan akan aku bahas di episode Pilah Rasa selanjutnya. Kita udah sampai di penghujung episode dan ingat bahwa pernikahan adalah salah satu keputusan besar yang bisa diambil manusia. Dan kamu layak masuk ke dalamnya atau keluar darinya atau bertahan di dalamnya dengan penuh kesadaran. Terima kasih udah mendengarkan Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.